Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Pak Hesa, kakak sistem praktikum, dan juga teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Sune Deborah Napitupulu dengan NPM 4523210105. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan eh, tugas besar dari mata kuliah pemrograman berbasis mobile, yaitu sebuah aplikasi berbasis Flutter dengan bahasa pemrograman Dart. Dan judul aplikasinya adalah Sistem Reservasi Bong Jaspat. Adapun di sini masalah yang ingin diselesaikan itu adalah sistem reservasi yang dilakukan sebelumnya ini oleh Bong Jaspat sendiri sebenarnya sudah menerapkan digital, yaitu menggunakan WhatsApp dan juga DM Instagram meskipun belum yang terverifikasi. Nah, tapi ternyata ada segi kelemahan dalam segi manajemen pencatatan di database mereka, di mana pencatatan mereka ternyata masih bercampur antara digital, yaitu menggunakan Excel, dan juga manual, yaitu menggunakan buku pencatatan untuk yang reservasi di tempat. Nah, hal tersebut ternyata juga membuat rekapan pencatatan itu cukup terganggu. Selain itu juga eh, ternyata dalam segi respon admin dan juga owner kepada calon pelanggan seringkali tidak secara instan karena mereka tidak selalu ada di waktu yang sama saat itu, tidak ada di waktu yang senggang saat itu. Maka dari itu, tujuan dari aplikasi ini sendiri adalah untuk memudahkan pendaftaran bagi calon pelanggan. Dan sifatnya itu tanpa sistem login, yaitu guest checkout, alias ketika nanti pengguna menginput data dari awal sampai akhir, setelahnya nanti cukup reservasinya saja yang akan tersimpan, tapi seperti apa login mereka menggunakan akun atau masukkan password dan sebagainya, rentetan untuk melakukan autorisasi itu tidak ada gitu. Jadi tujuan aplikasi ini sendiri selain untuk memudahkan pendaftaran juga untuk melihat paket-paket yang ditawarkan serta harga dan juga eh, rincian treatmentnya gitu. Nah, adapun di sini saya izin mempresentasikan terlebih dahulu wireframe high fidelity-nya. Jadi di sini untuk tampilan dashboardnya ini akan seperti ini, di mana nanti akan ditampilkan tiga paket utamanya, terus juga layanan lainnya kan. Lalu di sini apa namanya modal ini akan muncul ketika nanti dipencet pilih paket gitu. Kemudian ketika nanti kita pilih paket, nanti bisa diarahkan ke pilih tanggal gitu. Kemudian form data diri, lalu ke total pembayaran yang akan menampilkan QRIS dan juga kode reservasinya. Di sini ada dua jenis. Kalau yang pakai cash, nanti dia menunggu pembayaran statusnya, alias belum lunas kan. Jadi nanti di kasir itu nanti akan ditunjukkan nih misalnya apa akun kode reservasinya seperti ini gitu. Nanti akan diproses di sistem kasir. Kemudian untuk yang e-wallet sendiri, pembayaran akan berhasil ketika nanti akan tercatat nih kalau pemasukan eh, lewat pembayaran QRIS masuk gitu. Nanti nanti setelah itu barulah kembali ke beranda begitu. Berikutnya saya akan mempresentasikan tampilan untuk Android Studio-nya. Nah, bentar, maaf. Nah, di sini saya eh, mempresentasikan bagaimana tampilan dari eh, apa tampilan dalam bentuk ponselnya. Di sini di sini menggunakan hero banner, di mana hero banner ini tuh ada tiga gambar ya, yang auto slide tiap 5 detik karena menggunakan timer periodik sama animated switcher gitu. Terus di sini di bawahnya juga ada daftar paket pengucapannya. Ada yang tiga paket spesial di sini. Terus juga ada yang menggunakan
ada yang layanan lainnya gitu. Layanan lainnya ini eh, istilahnya paket yang terpisah-pisah gitu. Nah, di sini di satu paket besar ini ada icons di mana icons ini merujuk pada di sini mendapat snacks dan drink secara gratis. Terus di sini ketika kita pencet baca selengkapnya nanti akan tampil dari bawah eh, apa modelnya di mana ada rincian treatmentnya seperti yang saya bilang tadi. Terus juga durasinya berapa, harganya berapa. Terus di sini dijelaskan sudah termasuk free snack dan drink gitu. Ketika kita pilih paket, nanti akan muncul nih floating action buttonnya. Nah, di sini muncul ringkasan nih kita setelah pilih satu paket, oh kita sudah bersiap mengoutput 250.000 gitu. Terus kita bisa pilih paket yang lain, misalnya untuk yang anak gini. Tuh, kalau misalnya kita mau batalkan, berarti kita tinggal batalkan pilihan saja gitu. Misalkan kita mau pilih layanan lainnya, kayak misalkan kita mau pijat dan scrub gitu, itu bisa gitu. Nanti di sini ada rincian apa rincian jumlah paket yang kita ambil sama totalnya berapa. Lalu lanjutkan pemesanan bisa. Sini dilanjutkan pemesanan ada apa namanya? Ada sedikit rincian lagi paket kita. Terus di sini kita masukkan mau jumlah tamunya ada berapa gitu. Di sini ada fitur selektor jumlah tamu, tombol minus dan plus. Misalkan jumlah tamu kita ada 3 gitu, bisa gitu. Tapi ini belum terintegrasi dengan eh, paket yang dipilihnya gitu. Misalkan pilih 2 saja gitu ya, bisa. Nah, terus di sini ada ketentuan apa namanya kalender custom gitu. Kalender custom ini jadi kita mau misalnya mau pilih tanggal 11 kita mau treatment bisa, tanggal 12 kita mau treatment bisa. Nah, tapi di sini di dalam database Supabase itu kita bisa selaku admin atau owner kita bisa menentukan nih tanggal segini 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 ini apa namanya eh, tidak tidak ada gitu, sudah penuh gitu. Alias sudah ada yang reservasi sebelumnya gitu. Nah, maka dari itu misalkan kita mau treatment pada tanggal 11 hari Sabtu, terus kemudian kita pilih apa pilihan waktu di pil-pil ini, misalkan kita pilih jam 1 kita mau treatment, setelah kita memastikan rinciannya sudah benar, maka kita tinggal tekan konfirmasi. Masuklah ke form data diri, di mana form data diri ini sendiri nanti kita tinggal isi nih nama kita siapa, umur kita siapa, nomor WhatsApp, pesan tambahan dan sebagainya. Terus di sini ada add-onnya. Di sini ada add-onnya sendiri. Add-onnya sifatnya checkbox. Nah, kita bisa memilih, bisa tidak. Terus di sini ada pembayaran via. Di sini bisa pilih QRIS atau tunai menggunakan radio button ya. Dan nantinya dua tindakan ini akan mengarah ke halaman yang berbeda atau ke action yang berbeda gitu. Ini misalnya kita masukkan nama lengkapnya, Naomi, jangan. Nah. Kemudian umurnya misalnya di umurnya sendiri ini sudah ada sistem validasi. Jadi misalnya kita mau masukin umur yang berlebihan, ini nanti akan otomatis tertolak gitu. Tuh. Jadi umur harus antara 1 sampai 100 tahun gitu. Karena umur seperti ini tidak lazim ya. Karena masukkan umur ke 30 tahun. Nomor WhatsApp. Nah, nomor WhatsApp ini diwajibkan untuk 9 sampai 12 digit. Karena kalau tidak kalau tidak berupa angka atau tidak sampai segitu digit ya, nanti sistem validasi akan menolak gitu. Misalnya saya masukkan nomor kan. Nah, misalnya add-onnya saya izin tambah masker mata gitu. Nanti otomatis dia akan tambah 1 gitu. Ini sebenarnya belum include berapa banyak add-on yang mau kita pesan sih. Tapi di sini total pembayaran sudah worth it.
Jadi apa ya, total dari paket, add-on, dan eh, segalanya sudah masuk ke sini, total pembayaran. Lalu setelahnya itu nanti dikonfirmasi. Kita membayar pakai tunai dulu nih sekarang versinya. Nah, di sini eh ini kan mengarah sebenarnya ke WhatsApp, tapi karena ini sifatnya emulator, jadi tidak bisa. Nah, harusnya nanti lewat WhatsApp itu nanti akan muncul kayak apa ya, kayak validasi gitu. Seperti pesan bahwa kita sudah melakukan reservasi pada tanggal sekian, waktu sekian, dan kodenya sekian. Jadi nanti bisa ditunjukkan ke kasir gitu. Terus di sini ada detail pembayarannya. Di sini ada kode reservasinya. Terus di sini juga ada tampilan statusnya menunggu pembayaran. Kalau pakai QRIS nanti sifatnya itu pembayarannya berhasil gitu. Terus tabel detailnya di sini ada nih. Dari nama, tanggal relaksasinya kapan, waktunya kapan, jumlah tamunya berapa, terus nama paketnya lebih tepatnya, dan jam pembayarannya. Dan ketika kita kembali ke beranda, nanti akan kembali ke halaman awal gitu. Gitu. Nah, sejauh ini sih untuk aplikasinya berjalan seperti ini. Untuk validasi sendiri sebenarnya hampir semuanya bisa, tapi eh, ternyata ada indikasi double submit. Jadi ini adalah validasi yang belum saya input, sehingga kalau dipencet dua kali itu bisa menyebabkan data terkirim double ke Supabase ya. Dan kode reservasi yang digenerate itu masih random, tapi ternyata randomnya ini belum termasuk ke dalam pengecekan unik gitu. Jadi bisa jadi di suatu saat ada kemiripan kode gitu. Berikutnya ini saya izin mempresentasikan bagaimana kalau kita pembayarannya menggunakan QRIS. Nah, di sini saya misalkan contoh pakai paket for Brides, pilih satu paket saja dengan harga total 299.000. Kemudian tekan lanjutkan pemesanan. Nah, di sini kita misalkan jumlah tamunya satu orang saja. Terus untuk reservasinya misal tanggal 12. Tapi di sini, nah ini kejadian seperti ini muncul kalau misalkan eh apa ya, di ketika abu-abu begini artinya tanggal segini tidak tersedia gitu. Nah, misalkan saya pilih tanggal 1 gitu. Nah, pada tanggal maksudnya pada waktu pada jam 1 ya. Jadi saya konfirmasi, saya isi lagi namanya, em, lalu misalnya umur saya. Nah, di sini saya mau memberi contoh apa yang terjadi kalau nomor WhatsApp kita masukkan secara random, bukan nomor WhatsApp yang legal di Indonesia. Jadi nanti misalkan ketika kita tekan konfirmasi, nanti akan muncul pemberitahuan bahwa format nomor tidak valid. Artinya kita harus menggunakan format nomor yang ada di Indonesia, yang diawali oleh 62 plus 62 atau 08 gitu. Jadi 08 12 3. Nah, kalau sudah, misalkan saya tambah paket vitamin rambut, sudah masuk semua apa form data diri dan juga kelihatan total pembayarannya, nanti tekan konfirmasi. Lalu ketika tekan konfirmasi, ini eh, ini harusnya mengarah ke WhatsApp gitu ya. Tapi karena ini emulator, jadi tidak bisa. Terus di sini akan menampilkan barcode-nya. Di di sini ada runtime out-nya. Nah, sebenarnya konsep awal ini mau menggunakan Mitrans atau mau menggunakan barcode yang bisa auto generate gitu di setiap timeout gitu. Namun karena ada masalah kompleksitas pada terhubungnya ke database, terutama ke Supabase, maka dari itu proses progres saya yang itu gagal sehingga progres yang bisa saya capai adalah menggunakan barcode manual dari punya Bong Caspa itu sendiri gitu. Adapun nanti kalau misalkan menggunakan Mitrans atau menggunakan barcode yang nyata gitu, jadi nanti setelah pembayaran masuk, nanti otomatis akan lanjut ke halaman
pembayaran berhasil seperti ini gitu. Halamannya sama seperti halaman yang pembayaran secara manual, cuman bedanya di sini keterangannya adalah pembayaran berhasil alias sudah lunas begitu. Nanti ketika kembali ke beranda, maka otomatis akan kembali ke halaman awal. Oke. Kurang lebih sekian yang bisa dipresentasikan dari sistem informasi Bumi Caspa. Saya menyadari memang masih banyak kekurangan dari eh, apa ya, sistem aplikasi ini, baik dari segi tampilan, dari segi layanan, dari segi penyampaian saya. Lebihnya mohon maaf dan terima kasih.